selamat datang di The Business Table bersama saya Sapsa Aulia. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa untuk membahas satu tema besar, menjaga relevansi di tengah gempuran tren. Di sebelah kanan saya ada Ibu Katerina, CEO dari EcoFood yang cabangnya sudah di mana-mana. Apa kabar Ibu Katerina? Luar biasa baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini karena saya bisa sharing untuk kopi ini. Dan di seberang sana ada Ibu Michelle, pengamat bisnis senior kita. Sehat Ibu Michelle? Sehat Sapsa, saya siap membedah apa yang terjadi di pasar hari ini. Terakhir, yang tidak kalah penting, kita punya Ibu Rapio, representasi dari suara konsumen kita hari ini. Apa kabar Ibu Pio? Baik Mbak Sapsa, siap mewakili suara netizen yang suka komplain tapi tetap beli. Oke, kita langsung saja. Ibu Catherine, bisnis kopi itu repesean, saingannya ribuan. Bagaimana Eco Coffee Hub tetap bertahan bahkan saat tren kopi susu gula aren mulai turun? Pertanyaan yang bagus sih Mbak Sapsa ya. Kuncinya itu ada di value proposition namanya. Kita lebih menekankan tentang kualitas produk kita karena produk Coffee Hub ini lebih menekankan tentang untuk kesehatan masyarakat. Tapi bukannya biaya operasional EcoFree itu jauh lebih mahal? Bagaimana profitnya? Benar sih, karena kopi-kopi yang lain itu cukup untuk di kalangan bawah sampai ke atas. Kalau kami sih lebih ke menengah ke tengah sampai menengah ke atas gitu. Karena kualitas kopi hub ini bisa dibilang nggak perlu diragukan. Dari harganya saja, ya bisa bilang udah terlihat lah. Saya potong sedikit nih ya, Ibu Catherine, Mbak Sapsa. Strategi dari Ibu Katerina itu menarik secara teori. Tetapi jika dilihat dari data makro, daya beli masyarakat sekarang ini sedang bergeser. Pakar menyebutnya frugal living. Orang mulai mencari yang termurah, bukan yang paling idealis. Apakah ini bisa menjadi keberlanjutan untuk jangka panjang? Bisa dilihat sih dari data perusahaan kami, Mbak. Karena Kopi Hub ini udah berdiri sejak 2019. Itu udah bisa dibilang udah 5 tahun lebih ya. Dan inovasi itu lebih penting di perusahaan kami untuk gak stuck tentang rasa, apalagi tentang kualitas itu sendiri. Nah, bicara soal daya beli, Ibu Pio sebagai konsumen, kamu kalau beli kopi, apa yang kamu lihat pertama kali? Idealisme atau harga? Jujur ya Mbak Sapsa, Ibu Katerina, awalnya saya tertarik itu karena melihat desainnya sama visi misinya yang beredar di medsos gitu ya. Tapi lama kelamaan saya juga sebagai konsumen ya merasa kecewa gitu ya, karena visi misi yang dikeluarkan CEO-nya itu tidak sesuai sama realitanya. Karena kadang ya kita datang ke outlet, kita nanya ke baristanya nih soal kopi, baristanya tuh nggak ngerti. Jadi kita sebagai konsumen tuh sedikit kecewa ya. Jadi kita tuh memilih berpindah ke tempat lain yang lebih bisa memuaskan kita gitu ya. Cukup menarik sih. Jadi kayak menurut Mbak Pio ini perusahaan kita seperti generasi atau gimana nih? Bisa jadi ya, karena kadang tuh visi misi CEO-nya itu yang disebar di sosmed itu nggak sesuai sama realita yang kita dapat. Karena kadang tuh kita pergi ke outletnya ya, kita nanya ke baristanya tentang kopi yang mereka jual ini, mereka tuh nggak bisa nanya. Nah ini tuh yang bikin kita sedikit kecewa ya. Jadi kita memilih berpindah ke kopi yang lain yang lebih bisa memuaskan kita ya sebagai konsumen. Begitu. Wah, pukulan telak bagi para pelaku bisnis. Ibu Michelle, bagaimana Anda melihat fenomena gap antara visi, CEO, dan realita di outlet ini? Oke Mbak Sapsa, sebenarnya ini tuh masalah klasik internal branding ya. Banyak perusahaan yang fokus pada marketing tetapi lupa untuk mendidik SDM-nya. Di era digital, satu komplain dari Ibu Pio nih yang ada di TikTok bisa menghancurkan reputasi yang dibangun oleh Ibu Katerina selama bertahun-tahun.
Bisnis saat ini bukan lagi soal siapa yang paling besar modalnya, tapi siapa yang paling transparan dan konsisten. Lalu Ibu Michelle, apa saran Ibu untuk pembisnis skala menengah agar tetap bisa bersaing dengan brand besar? Saran dari saya ya, gunakan data. Jangan cuma pakai perasaan atau kata orang. Lihat dari pola pembelian juga. Kalau pelanggan cuma datang sekali, berarti ada yang salah nih dari produk atau layanan kita. Tapi jika mereka datang berkali-kali tapi hanya memesan produk itu saja, mungkin bisa diperbaiki atau kita bisa buat inovasi yang baru yang menarik para pelanggan gitu. Menarik ya Mbak Misal. Terkait itu juga perusahaan kita sudah sih menekankan tentang pentingnya kita mengolah data. Jadi saya juga bisa melihat nih, Mbak Rapio ini lebih suka promo atau kopinya nih? Aduh, jadi ketahuan deh. Tapi ya Bu, satu lagi, jangan lupakan kenyamanan yang ada di aplikasi. Kadang nih ya, kalau kita mau memesan dari aplikasi itu ribetnya minta ampun. Kita nih sebagai Gen Z ya, jadi kita tuh pengen yang lebih simpel dan praktis gitu Bu. Tepat sekali, digitalisasi bukan cuma punya website, tapi soal kemudahan akses. Tidak terasa sudah 12 menit lebih kita berbincang. Sebelum kita tutup, satu kalimat penting, kalimat singkat dari masing-masing sebagai pesan untuk pendengar kita. Dimulai dari Ibu CEO dulu, Ibu Katrina. Menurut saya sih, bisnis itu maraton guys, bukan sebagai lari sprint. Jadi perlu kita tekankan untuk lebih mementingkan nilai dari produk kita sendiri. Tapi untuk menerima kritik ya kita harus juga untuk tidak menutup telinga. Mantap sekali. Selanjutnya ada dari konsumen kita, Ibu Pio. Kalau dari saya sendiri ya sebagai konsumen untuk para pebisnis ini ya, untuk para pebisnis jujurlah pada produk kalian, karena konsumen sekarang tuh udah pada pintar, mereka bisa tuh bedain kalian tuh cuma mau pengen untungnya aja atau emang benar-benar jualan produk yang emang bisa gitu loh dimanfaatkan. Terakhir nih dari pengamat kita, Ibu Michelle. Kalau dari saya nih, adaptasi itu adalah kunci. Jadi jangan jatuh cinta pada produkmu, tapi jatuh cintalah pada solusi yang kamu berikan untuk pelangganmu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Katrina, Ibu Michelle, Ibu Pio. Sobat pebisnis, kesimpulan hari ini, dengarkan data, tapi jangan lupakan manusia di baliknya. Saya Sapsa pamit undur diri, sampai jumpa di episode The Business Table berikutnya. Salam sukses semuanya. Ini loh, aku